Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas ya tentang vektor dengan menggunakan metode analis berupa kosinus dan sinus. Nah, di pertemuan sebelumnya ya kita udah bahas mengenai menentukan resultan dengan cara metode grafis. Nah, sekarang kita akan menggunakan metode analis. Apa sih metode analis? Nah, metode analis yaitu suatu metode ya untuk menentukan resultan vektor dengan cara perhitungan, bukan pengukuran. Untuk metode analis itu kalian juga ya harus memahami dari konsep trigonometri. Kemudian harus tahu juga ya sudut-sudut istimewa. Nah, di sini terdapat tabel ya nilai sin, cos, dan tangen sudut-sudut istimewa seperti sudut 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Nah, untuk nilai sin dari 0 derajat itu sama dengan 0, sin 30 derajat itu setengah, sin 45 derajat itu setengah akar 2, sin 60 derajat itu setengah akar 3, dan sin 90 derajat itu sama dengan 1. Kemudian untuk nilai kosinusnya, untuk kosinus dari 0 derajat sampai 90 derajat itu kebalikan dari sinusnya ya. Tadi 0 sampai 1, kalau ini mundur 1 ke 0 ya. Jadi kalau cos 0 derajat itu sama dengan 1, cos 30 derajat setengah akar 3, cos 45 derajat itu sama ya, setengah akar 2, cos 60 derajat itu setengah, cos 90 itu sama dengan 0. Untuk nilai tangen 0 derajat itu 0, tangen 30 derajat itu sama dengan 1 per akar 3, tangen 45 derajat itu 1, tangen 60 derajat itu akar 2, dan tangen 90 derajat itu tak hingga. Nah, ini kalian harus tahu ya dari nilai sin, cos, dan tangen untuk sudut-sudut istimewa. Karena biasanya sudut istimewa ini suka dipakai di soal. Nah, namun yang akan kita bahas, metode analisnya itu berupa yang kosinus dan sinus terlebih dahulu. Untuk menguraikan vektor, yang satu lagi akan dibahas pada video berikutnya. Nah, apa sih perbedaan antara metode kosinus dan sinus? Nah, untuk metode kosinus digunakan ya untuk menentukan besar resultan. Jadi, berapa besar atau nilai dari resultannya itu menggunakan kosinus. Sedangkan metode sinus yaitu untuk menentukan arah resultan. Nih, resultannya itu berarah berapa derajat misalnya ya. Kayak gitu. Oke, di sini terdapat dua buah vektor, yaitu vektor A dan vektor B. Kemudian ini dalam bentuk jajar genjang digambarkannya ya, membentuk sebuah resultan R, vektor R ya. Nah, antara di sini antara vektornya itu terdapat sudut, ya membentuk sudut. Ada theta 1, theta 2, dan alfa. Nah, untuk sudut alfa itu besar sudut antara vektor A dengan vektor B ya. Jadi alfa itu nilai yang sudut yang kita ukur antara vektor A dan vektor B. Sedangkan theta 1 itu sudut antara vektor resultan ini ya yang R dengan vektor B. Nah, ini besar sudut theta 1. Untuk theta 2 itu besar sudut antara vektor resultan R dengan vektor A. Ini adalah besar dari sudut theta 2-nya. Nah, atau bisa kita hitung juga, untuk menghitung theta 2 bisa dengan cara, misalnya di sini besar sudut alfa, ya keseluruhan ini alfa, dikurangi theta 1. Oke, berikutnya, untuk menentukan di sini ya besar resultan dua buah vektor,
Nah, ini berlaku hanya untuk dua buah vektor ya. Pakai persamaan berikut. Vektor R itu sama dengan akar dari vektor A kuadrat ditambah vektor B kuadrat ditambah 2 dikali vektor A kali vektor B cos alfa. Nah, sedangkan untuk selisih resultan dua buah vektor, persamaannya vektor R sama dengan akar vektor A kuadrat ditambah vektor B kuadrat. Nah, di sini bedanya dikurangi ya. Kurangi 2 kali vektor A kali vektor B cos alfa. Nah, ini adalah metode kosinus. Kemudian untuk arah resultan gaya menggunakan metode sinus. Nah, di sini persamaannya pakai sin ya, sinus. Jadi vektor R per sin alfa ya, di sini vektor R per sin alfa sama dengan vektor A per sin theta 1. Nah, ini vektor A per sin theta 1 sama dengan vektor B per sin theta 2. Nah, di sini ya, hati-hati tertukar sudutnya. Berikut contoh soal. Misal, ada sebuah balok nih diberi gaya seperti gambar. Tentukan besar dan arah resultan gaya yang bekerja pada balok. Di sini diketahui F1-nya itu 3 Newton. Kemudian berarah ke kanan ya, vektornya. Kemudian F2, gaya yang keduanya itu sebesar 4 Newton. Ditarik ya ke atas ke arah kanan dengan membentuk sudut 60 derajat. Jadi ini gayanya rada nyerong ya, agak nyerong. Nah, untuk menentukan besar resultan vektor dari dua buah vektor tersebut, nah berikut arahnya akan lebih mudah dipahami dengan mensketsa ya. Jadi digambarkan dulu. Panjang vektor itu tidak perlu diukur. Terlebih dahulu ya kita bisa membentuknya dengan metode jajaran genjang. Nah, jadi kalau jajaran genjang ingat ya di genjang itu dihubungkannya hanya satu pangkal. Misal kita gambar vektor F1 ya sama arahnya ke kanan. Kemudian vektor F2 kita satukan dengan pangkal F1-nya. Nah, begini. Kemudian di sini membentuk sudut 60 derajat. Kita hubungkan garis putus-putus sejajar dengan F1, kemudian putus-putus sejajar F2, baru kita tarik garis dari pangkalnya itu menjadi FR-nya ya. Gaya resultannya. Nah, setelah itu kita bisa pakai masukan ke persamaan berikut untuk menentukan besar resultannya. Nah, besar resultan berarti kita pakai persamaan yang tadi ya, tinggal diubah. Di sini variabelnya kan F ya, berarti FR sama dengan akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 kali F1 kali F2 cos alfa. Nah, F1-nya 3 ya, berarti 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah 2 kali 3 kali 4 cos 60 derajat. Sehingga diperoleh 9 ya, akar 9 ditambah 16 ditambah di sini kan 2 kali 3 6 ya, 6 kali 4 24 dan cos 60 itu adalah 1/2 atau setengah. Nah, 24 kali setengah itu 12, 9 tambah 16 25 tambah 12 menjadi akar 37 sama dengan 6,08 Newton. Jadi ini besar gaya resultannya 6,08 Newton. Oke, berikutnya kita akan menghitung arah dari resultan gayanya. Ya, pakai persamaan atau metode sinus. Nah, kita bisa pakai perbandingannya dua buah gaya saja ya.
Misal di sini kita pakai gaya untuk F2 dan FR ya, tentunya harus ada FR-nya. Nah, misal di sini F2-nya itu F2 per sin theta ya, di sini F2 per sin theta yang di sini sama dengan FR per sin alfa ya, sin alfa. Sin alfa itu tadi diingat ya, berarti besar sudut antara di sini F1 dengan F2. Karena kalau kita tarik garis lurus di sini, ya putus-putus di sini, kita gambarkan ini sebagai F1-nya ke sini, F1. Nah, sehingga sudutnya 60 derajat. Nah, kita akan mencari besar dari θ-nya ya. Kita masukkan sin theta per F2-nya itu 4 Newton ya, sama dengan sin 60 derajat per tadi FR-nya udah didapat ya, 6,08. Kemudian sin theta per 4 sama dengan sin 60 derajat itu setengah akar 3 per 6,08. Nah, cara menghitungnya bagaimana? Ini tinggal kita kali silangkan ya. Kalau ini sin theta per 4, nah kita pindah ruaskan ke sini, naik ke atas ya. Kali silang 4 kali 1/2 akar 3 per 6,08. Sama dengan di sini 2 akar 3 ya, kan 4 dikali 1/2. Itu sama dengan 2 akar. Kemudian kita tuliskan akar 3 per 6,08. Nah, kita hitung 2 akar 3 dibagi 6,08, itu hasilnya 0,57. Nah, ini baru sin θ-nya. Kita hitung θ-nya, berarti θ di sini sama dengan arkes sin 0,57. Nah, sama dengan 34,75 derajat. Nah, ini bisa kalian menggunakan kalkulator ya, untuk mencari arkes sin dari 0,57. Itu hasilnya 34,75 derajat. Nah, jadi total gaya atau resultan gaya pada balok tersebut adalah 6,08 Newton dan memiliki arah 34,75 derajat terhadap F1. Karena di sini kan θ-nya dekat dengan F1. Kalau mau pakai, misalnya di sini kan F2. Nah, Bu, kalau mau pakai F1 gimana, bisa nggak? Bisa ya. Jadi di sininya F1 per sin θ-nya, nanti θ-nya yang di sini ya. θ-nya yang di sini. Baiklah, sekian pembahasan kita hari ini. Semoga videonya bermanfaat, dan apabila masih ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Kemudian, terima kasih banyak yang sudah menonton video ini. Sampai ketemu di video-video pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.